Serena bergidik jijik menatap Freya dan Lucy di sebelahnya. Kedua sahabatnya itu mendadak menjadi fans berat Sagara. Bukan itu saja, mereka sedang fangirling sambil menatap video Sagara sedang mengisi seminar berskala nasional Sabtu lalu di Bali. Pada akhirnya daripada semakin mual, Serena memilih fokus menghabiskan catering sehatnya. Ini, kafetaria juga sudah lumayan ramai mengingat waktunya makan siang jadi, mereka harus buru-buru makan, lalu berganti tempat dengan mahasiswa lainnya. Sir, sumpah, iya. Freya bergumam sambil memukul pelan lengan Serena. Kalau gue sama Lucy belum tahu kalian kembar, gue bakal sip kalian sampai berlayar. Freya menunjukkan video Sagara itu. Mata Serena langsung memelotot menemukan wajahnya muncul di sana, duduk sendiri di area depan dan sebagai pendamping Sagara. Sial, Serena ingat momen itu. Radit dan Kamala, mereka orang penting, jadi mereka ditarik oleh penyelenggara untuk duduk di posisi yang berbeda. Serena yang tidak terlalu penting terpaksa menjadi pendamping Sagara. Hanya saja, dia tidak menyangka publikasinya bisa menyebar secepat ini dan ketahuan teman-temannya. Jangan aneh-aneh, geli. Serena pura-pura muntah. Baik Freya dan Lucy terkekeh bersamaan. Kalau gitu Sagara buat gue aja gimana, Sir? Lucy mengedip-kedipkan matanya kepada Serena. Gue jadi ipar lo. Gue kasih tahu ya lo semua, sebagai orang yang dari awal dibentuk udah sama Sagara, satu-satunya hal yang bagus dari dia cuma saldo rekeningnya. Sisarnya, minus. Serena menggeleng. Dan kalau lo mau sama kakak gue, hadapi gue dulu. Aset dia, sekarang itu punya gue, jadi gue harus berketat seleksi calon ipar gue biar gue ikhlas kasih aset Sagara buat dia. Tantangan Serena itu disambut meriah oleh Freya dan Lucy. Keduanya seolah ingin tahu lebih lanjut bagaimana merebut hati Sagara. Sayangnya, keributan kecil terdengar di sekitaran disusul suara rendah nan lembutnya saat berkata, "Permisi, permisi." Serena menoleh. Seketika matanya terbelalak menemukan Sagara muncul sambil mendorong kursi roda ke arahnya. "Pindah," perintah Sagara. Dia melirik Serena, lalu, "Kursi roda." "Enggak," tolak Serena. Kedua tangannya terlipat di dada. Kepalanya mendongak tinggi. "Dengar ya, Sagara, gue nggak mau duduk di kursi roda." Sialnya, Sagara tidak suka dibantah apalagi itu Serena. Dengan seenaknya dia menyelipkan kedua tangannya di bawah kaki dan punggung Serena. "Sagara," pekik Serena saat tubuhnya mendadak melayang, lalu berpindah dari bangku kantin ke kursi roda. Apa-apaan sih? Aksi Sagara itu sukses membuat banyak pasang mata menoleh ke arah mereka. Tentu saja, masalah mereka kembar belum semua orang mengetahuinya. Jadi, beberapa orang masih menggosipkan hubungan mereka lebih selayaknya pasangan romantis. "Saga, minuman lo." Sagara menaruh botol air Serena di kursi roda. "Makanan lo gue makan, gue lapar." Serena melongo mendapati Sagara duduk di tempatnya. Dia meraih makanan catering Serena, lalu menghabiskannya dalam hitungan detik. "Sak, lo gila." "Ya, gue belum kenyang," omel Serena. Dipukulnya lengan Sagara beberapa kali. "Udah bikin heboh, lo curi makanan gue. Lo harus ikut gue, pakai kursi roda biar cepat. Setelah masalah ini kelar, kita makan bareng," ucap Sagara. Segera saja Sagara meraih kruk Serena, lalu memberikannya pada gadis itu untuk dipeluk. Mereka berpamitan kepada Freya dan Lucy, lalu pergi dari kafetaria diiringi oleh banyak pasang mata yang mengamati sambil berbisik-bisik. "Jadi, mau kemana?" todong Serena saat mereka berhasil keluar dari gedung A. Sagara menghela napas dalam. "Ke ruang rektor." Pelaku sabotase papan petunjuk toilet di camp udah ketemu. Tubuh Serena seketika menegang. Napasnya tertahan. Tangannya di atas kursi roda terkepal kuat. Selama ini, Serena berusaha berpikir masalah dia dihilang di hutan dan cedera karena sial saja. Ternyata seseorang dengan sengaja membuatnya nyaris cacat. Brengsek, dasar brengsek. Semua terjadi begitu cepat. Pintu ruang rektor baru saja Sagara buka dan Serena beserta kursi rodanya masuk ke ruangan. Namun, belum sempat Serena melihat siapa pelaku kejahatannya, Sagara sudah melesat cepat menyergap si pelaku. Dia meraih kerah lemeja laki-laki yang berdiri di tengah ruangan. Dengan wajah beringas, dia berkata, "Lo biadab." Franz, rektor sekaligus pemilik ruangan bergerak mendekat. Dia berusaha melerai Sagara dan si pelaku agar tidak melakukan kekerasan.
Sementara itu, Serena mulai memperhatikan siapa orang jahat itu. Laki-laki itu tingginya nyaris sejajar dengan Sagara. Badannya tidak terlalu kurus, tapi tidak berotot seperti kembaran Serena. Namun, rambutnya panjang, kulitnya kecoklatan karena sinar matahari. Ada buff, masker mulut untuk pengendara motor yang selalu terpasang di lehernya. Ryan, hisik Serena. Walau tidak terlalu mengenal Ryan, tapi sosok itu cukup ikonik di BEM. Dia penghibur, pencair suasana, dan hobi mengerjai teman-temannya. Namun, mengubah arah toilet malah mencelakai Serena. Napas Serena mulai memburu. Selama ini, dia selalu menghindari hubungannya dengan Sagara karena takut dirundung. Namun, saat itu mereka belum tahu dan mereka tetap memperlakukannya dengan buruk. Nggak bisa, Pak, lihat kali adik saya. Pemulihannya berbulan-bulan, bukan masalah biaya, tapi juga mental, teriakan Sagara menyentak Serena. Gadis itu seolah disadarkan bahwa benar, dia pasti akan selalu dibela oleh sang kakak, papi, dan maminya. Namun, mereka bertiga tak selamanya hadir di sisinya. Serena menatap dirinya sendiri. Bukankah dia masuk jurusan hukum karena ingin membela dirinya sendiri? Ingatan akan Eldrian yang tanpa takut membela dirinya di depan Radit, padahal Radit adalah atasannya, berputar di kepala Serena. Gadis itu juga teringat akan banyaknya kenangan di persidangan, melihat Zia beraksi. Alay bisal, perlahan Serena menegakkan kruknya di lantai. Dia berdiri, lalu berjalan lambat mendekati Sagara yang sedang ditahan oleh Franz agar tidak main hakim kepada Ryan. Sayangnya, sudut bibir Ryan sudah terluka. Lo ngapain, Dek? Tegur Sagara. Gue mau bicara sama Ryan, ucap Serena setenang. Mungkin, padahal dia berdebar. Ini kali pertama dia berusaha bersikap serius dan membela dirinya sendiri. Nggak usah bicara, ucap Sagara kasar. Biar tangan Ke yang bicara. Saat Sagara kembali melayang di udara, Serena memekik. Dia siap menahan tangan kembarannya itu. Namun, tangan lain menahannya. Jangan main hakim sendiri. Ucapan itu bukan hanya dari Serena, tapi juga Eldrian yang menghentikan Sagara dengan sikap dinginnya. Tangannya mengentak keras Sagara. Dengan status kamu, Sagara, jangan pernah menghukum seseorang dengan tangan kamu sendiri, ucap Eldrian. Ekspresi datar dan sorot dinginnya terpasang, biarkan hukum atau orang lain yang bicara. Gue bicara, Serena kembali bersuara. Ini masalah gue yang dirugikan di sini dan kebetulan gue anak hukum. Serena menatap Eldrian. Mata mereka bertemu selama beberapa saat, sebelum pria itu menarik Sagara mundur. Ternyata di ruangan sudah ada Radit dan Kamala yang ikut hadir juga. Mereka berempat seolah kompak ke sudut ruangan. Perlahan Serena kembali menghadap Ryan. Keceriaan yang terpancar di wajahnya menghilang. Sorot matanya berubah tajam seolah ada pisau tajam yang bisa menusuk kapan saja. Dengan sengaja Serena mengotak-atik ponselnya, sejenak, lalu menggenggamnya erat. Barulah dia menatap Ryan. Jadi, lo mengaku kalau lo yang mengubah arah petunjuk toilet ke hutan, Ryan? Todong Serena. Kian mengangguk. Gue, ngaku, Sir. Gue minta maaf. Niat Ke cuma bercanda, lucu-lucuan aja. Nggak tahunya lo sampai tersesat dan celaka. Lucu-lucuan. Serena mendengkus keras. Bola matanya berputar. Lucu-lucuan itu berakhir dengan tawa, bukan rumah sakit, Ryan. There is no joke when no one is laughing, you know the rules. Gue tahu, Sir, maafin gue. Sumpah, gue nggak akan aneh-aneh lagi. Gue juga bersedia buat menanggung biaya pengobatan lo sampai sembuh. Serena menghela napas dalam. Kenapa tiba-tiba ngaku dan minta maaf sekarang? Kejadian ini murni lo sendiri atau seseorang yang ngide dan lo eksekutor? Gue sendiri, jawab Ryan cepat. Gue ngaku dan minta maaf karena gue nggak bisa tidur. Tiap hari gue lihat lo kesusahan jalan, gue bersalah banget, Sir. Maaf, Sir, maaf banget. Maaf lo basi, balas Serena dingin. Kedua tangannya bersedekap. Ryan, lo tahu kan kalau gue ini terkenal sebagai Tuan Putri Manja? Dan lo harus tahu sifat manja itu di dalamnya ada sifat pendendam. Maaf doang nggak akan bikin gue puas. Mata Kian terbelalak. Sir, kebetulan gue anak hukum. Serena memasang senyum miringnya. Dengan sengaja dia menepuk pundak Ryan beberapa kali. Om-om yang tadi halangi. Sagara ngegebukin lo itu pengacara keluarga kami. Bukti rekaman pengakuan lo udah di tangan.
Bukti fisik kerusakan yang lo akibatkan karena kelalaian yang menyebabkan luka berat. Ya seinget gue sih 5 tahun penjara. Bener kan, Om Ei? Serena menatap Eldrian. Pria itu tersentak, lalu mengangguk. Benar, pasal 360 KUHP. Serena, kekeluargaan aja, Franz ikut berusara. Kalau bawa-bawa polisi nama High Campus juga kena. Imbasnya, anak saya terluka fisik berat dan kalian masih mikirin nama baik kampus. Rakli tiba-tiba ikut bersuara. Nada suaranya meninggi. Saya baru ingat, kalian sebagai pihak penyelenggara bersikap lepas tangan. Atas kecelakaan yang terjadi, kalian hanya datang menjenguk dan memberi bunga serta buah. Tidak ada inisiatif untuk masalah pengobatan anak saya atau minimal bertanya kondisi. Awalnya, saya nggak mau mikir panjang, tapi karena sikap Pak Rektor sangat tidak memuaskan, kita perkarakan aja. Eldrian mengangguk. Dia dengan cepat mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Saya telepon Po, Tunggul Serena berteriak, menghentikan semua orang. Saya bisa nggak lanjutin masalah ini ke meja hijau, tapi saya mau dengan jelas kompensasi apa yang bisa kalian berikan buat saya atas kerugian fisik dan mental ini. Kalau saya puas, saya bersedia menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Kalau enggak, sorry, better datang ke persidangan sambil lihatin Pak pengacara tampan ini membela saya juga enggak. Rugi-rugi amat. Eldrian terbatuk. Serena memamerkan gigi-giginya. Sedangkan Franz dan Rian pucat di tempat. Akhir dari hari berat tentu saja makan-makan. Serena tidak mau terjebak selamanya di ruang rektor dan melihat wajah Franz dan Rian yang menyebalkan itu. Jadi, begitu negosiasi kompensasi selesai, dia langsung minta ke restoran hotpot kesukaan Kamala. Kuah panas mengepul di tengah meja. Di sekitarannya sudah ada piring-piring kecil berisikan daging, seafood,